Bismillahirrahmanirrahim. Tentang anjuran zuhud dan qanaah. Ada 3 hal yang setiap orang akan mengakui bahwa yang dimilikinya itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa. Orang lain tidak memilikinya dalam bentuk yang lebih baik sebagaimana yang dimilikinya, yaitu akal. Setiap orang menganggap dirinya mempunyai akal yang paling baik. Bahkan orang yang bodoh menganggap dirinya sebagai orang yang berakal. Apa yang mudah ia pahami, belum tentu orang lain mudah memahaminya. Dengan demikian tentu mustahab baginya untuk menjadi orang yang paling bersyukur. Atau jika dalam masalah yang lain, misalnya dalam keuangan ia mengalami kekurangan, ia mesti berpikir, tidaklah mengapa, karena ia telah dikaruniai Allah Ta'ala dengan sesuatu yang paling berharga, yaitu akal dan kepahaman yang istimewa. 2. Tabiat yang baik. Setiap orang melihat bahwa pada diri orang lain terdapat tabiat yang menurut pandangannya merupakan aib. Ia merasa bahwa setiap orang mempunyai aib dalam akhlaknya. Ia menganggap bahwa hanya dirinya yang berakhlak tertinggi dan sempurna. Mungkin terkadang ia mengakui dengan lidahnya bahwa tabiatnya tidak baik atau memiliki aib, tetapi pengakuannya itu hanyalah pura-pura. Dalam keadaan demikian, tidaklah penting bagi dirinya untuk memikirkan bahwa Allah SWT telah memberi tabiat yang baik sebagai suatu pemberian yang istimewa, meskipun ada kekurangannya dari segi pemberiannya yang lain dibandingkan yang telah ia berikan kepada orang lain. 3. Ilmu pengetahuan. Setiap orang mengetahui keadaan dan hal ikhwal dirinya serta artinya dengan baik yang tidak diketahui oleh orang lain. Setiap orang memiliki sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Ia sangat menjaga agar aibnya senantiasa tertutup. Itu adalah kasih sayang dan karunia Allah SWT yang sangat besar, yang telah mengaruniakan pengetahuan mengenai dirinya sendiri yang tersembunyi dari orang lain. Ia telah berusaha menutupi aibnya dan keinginannya supaya tidak ada orang yang mengetahui keadaannya telah dipenuhi oleh Allah SWT. Dari setiap manusia akan menolak jika nikmat itu diganti dengan sesuatu yang lain. Contohnya, manusia dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia. Tak seorang pun yang mau mengubahnya. Misalnya dijadikan kera atau seorang laki-laki, dijadikan perempuan atau seorang yang lahir dengan iman ditukar dengan kekufuran. Tidak ada seorang hafiz Al-Quran yang bersedia dijadikan bukan hafiz. Tidak ada seorang ulama yang bersedia dijadikan bukan ulama. Tidak ada seorang yang tampan mau dijadikan buruk rupa. Seseorang yang punya anak tidak mau menjadi anak yang tidak beranak. Singkatnya, setiap orang memiliki banyak sekali pemberian Allah SWT yang khusus, baik dari segi akhlak, rupa, bangsa, keluarga, dan lain-lainnya. Ia pasti tidak akan rela jika diganti dengan sesuatu yang lain. Jadi benarlah bahwa setiap orang menikmati ribuan karunia Allah SWT yang tidak dinikmati oleh orang lain. Dalam keadaan seperti ini, jika tidak mau melihat nikmat-nikmat itu, lalu ia merasa tamak dengan sedikit nikmat yang ada pada orang lain dan tidak ada padanya, maka bukankah perbuatan itu sangat indah? Ketika seorang melihat banyak harta pada orang lain, hendaknya ia memikirkan semua yang telah dibicarakan tadi yang ada padanya sendiri, sehingga ia tidak merasa iri terhadap milik orang lain. Jika karunia Allah SWT itu dihitung, maka akan disadari bahwa ia sendiri telah memiliki yang lebih banyak dan lebih istimewa. Allah, abang baca dan terkan. Mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuatan untuk menyampaikan kepada lain. Amin.